Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kuartil ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang median. Median itu membagi data menjadi dua kelompok sehingga masing-masing kelompok itu jumlah datanya itu sama banyak. Nah, kalau kuartil itu membagi 4 kelompok data sehingga jumlah masing-masing kelompok itu datanya sama banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini ya. Tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas. Nah, kalau kuartil bawah biasa Q1, Q2, Q3 itu simbolnya. Nah, jadi Q2 ini kan sama dengan median kan, nilai tengah gitu ya. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu datanya. Nah, kemudian kita bisa mencari mediannya terlebih dahulu. Yaitu berapa banyak datanya di sini? Hanya sama dengan 14. Kita Q2 sama dengan, kita cari ya kan, 14 ditambah 1/2 ya kan, 7,5. Data ke 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini Q2-nya ya. Berarti Q2 sama dengan 18. Q2 sama dengan 18 nilainya. Nah, kemudian kita mencari median dari data sebelum Q2 gitu. Ya, dari data 7 sampai 18 cari mediannya. Nah, bagaimana cari mediannya? Hitung dulu datanya. Berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti mediannya adalah data keempat. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti 12. Ini adalah Q1-nya. Kemudian untuk mencari Q3 sama juga. Cari median setelah data Q2. Ya. Banyak datanya mulai dari 18 yang ini sampai dengan 40. Ada 7 kan? Berarti Q3-nya itu cari mediannya ya. Mediannya itu berarti di sini kan 31 kan. Ini berarti Q3-nya. Berarti dari data ini didapat bahwa Q1 sama dengan 12, Q2-nya 18 dan Q3-nya sama dengan 31. Nah, kalau kita lihat kan ada 4 kelompok kan. Kelompok pertama 7, 9, 12, banyak datanya 3. 14, 14, 18, 3 juga. 18, 19, 23, 3. Kemudian 32, 35, 40, 3 juga seperti itu. Nah, kemudian kita masuk untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya. QI berarti kuartil KI itu sama dengan LI. LI itu adalah tepi bawah. Biasa kalau buku yang lain ada yang buat TB tepi bawah. Kemudian ditambah P. P adalah panjang kelas dikali I per 4N. Berarti kuartil KI. Misalnya keberapa? Kuartil pertama berarti I-nya sama dengan 1. 1 per 4N. Kalau kedua 2 per 4N. Kuartil ketiga berarti 3 per 4N. Kurang FI. FI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FI adalah frekuensi kuartil ke I-nya gitu. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Nah, di sini disuruh menentukan Q1, Q3 dari data 50 orang siswa. Kita tambahin, kita akan mencari Q2-nya. Biasanya datanya itu tabelnya hanya diketahui berat badan dan frekuensi. Sedangkan frekuensi kumulatif kita cari sendiri gitu ya. Nah, langkah pertama kita cari dulu. Letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3-nya. Letak QI sama dengan ya 1/4N kali 50 berarti 12,5. Kemudian letak Q2 sama dengan 2/4N. 50 ya N-nya dari sini. Sama dengan 25. Kemudian letak Q3 sama dengan 3/4N. Sama dengan 37,5. Kita lihat Q1, data ke 12,5. Kita lihat data ke 12,5 itu ada di sini. Ya kan? Data ke 10 sampai di sini. Berarti data ke 11 sampai data ke 19 itu ada di sini gitu ya. Nah, berarti letak Q1-nya ada di interval 41 sampai 45. Kemudian untuk letak Q2-nya data ke 25. Data ke 25 di mana?
ya data ke 19 ini kan, berarti data ke 20 sampai data ke 33 ada di sini. Nah, berarti Q2-nya ada di rentang interval 46 sampai 50. Kemudian letak Q3-nya data ke 37,5. Data ke 34 sampai 43 itu ada di sini. Berarti letak Q3-nya ada di interval 51 sampai 55. Nah, pertama kita cari dulu Q1. Q1 tadi kan tepi bawah. Nah, fokus pada di data 41 sampai 45 di sini ya. Berarti tepi bawahnya, batas bawahnya 41 kurang 0,5 adalah 40,5. Ditambah tadi ya I per 4N. Ya kan? I per 4N di sini kan? I per 4 berarti 1 per 4 kali 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Nah, Q1-nya di sini berarti frekuensi kumulatifnya 10. Dapat dari mana 10? 4 tambah 6. Berarti 10 dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Ke-1-nya 9 ya. 9 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa di sini? 5. Ya kan? Bagus. Nah, kemudian kita selesaikan. 40,5. Nah, 1/4 kali 50 itu berapa? Sini tadi ya, 12,5. 12,5 kurang 10, 2,5. Berarti ditambah 2,5 dikali 5 per 9. Ya kan? Nah, 40,5 ditambah. Nah, ini selesaikan dulu. 2,5 kali 5 bagi 9 itu dapatnya 1,39. Berarti Q1-nya nilainya adalah 40. Ya, hasilnya adalah 41,89. Ya, kita cek bahwa 41,89 ini masih dalam interval 41 sampai 45. Ada di kelas ketiga, benar ya. Nah, sekarang kita tentukan Q2-nya. Q2 sama dengan batas bawahnya itu adalah di sini ya. Kita fokus pada 46 sampai 50. Berarti tepi bawah kelasnya adalah batas bawah 46 kurang 0,5. 45,5 ya kan, ditambah tadi ya 2 per 4 kali 50, langsung aja ya, ini kan tadi sudah kita cari, berarti 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2-nya, berarti 19 ya, sini 19, dapat dari 4 tambah 6 tambah 9, 19 dikurang 19, kemudian dikali dengan panjang kelasnya 5 per nah frekuensi kelas Q2-nya ini ya 14 per 14 gitu. Jadi 45,5 tambah ini ya 25 kurang 19 6 kali 5 30 bagi 14 itu adalah 2,14 ya. Nah, berarti hasilnya adalah Q2-nya adalah 47,64 seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Q3. Kita buat di sini aja ya, Q3 kecil aja. Q3 sama dengan Q3 berarti 51 kurang 0,5 ya. 50,5 ditambah 37,5 ya kan, dikurang nih frekuensi kumulatif sebelum QI-nya adalah 33 dikali panjang kelasnya 5 dibagi dengan frekuensi kelas median kelas kuartil ketiganya adalah 10 ya kan, ini coret bagi 2 bagi 5 1, kemudian bagi 5 dapat 2, berarti sama dengan 50,5 ditambah ini kan 37,5 dikurang 33 itu berarti 4,5 kan, 4,5
bagi 2, ya kan? Nah, 4,5 bagi 2 kan 2,5, ditambah 50,5 itu sama dengan ya 52,75, seperti itu ya, 52,75. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan hari ini ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan boleh japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.